Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pancasila. Di sini kami ada tugas untuk melakukan social eksperimen yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Di sini kami akan mencari tahu seberapa paham masyarakat dalam memahami nilai Pancasila atau masih minimnya pengetahuan tentang nilai-nilai yang seharusnya ada dalam masyarakat. Langsung saja kita mulai ke sosial eksperimennya. Untuk yang pertama, kita akan melakukan eksperimen mengenai pengalaman dari Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami akan mencoba pura-pura jalan dengan membawa berkas ataupun dokumen ataupun kertas-kertas yang banyak. Lalu kita menjatuhkan kertas tersebut dan kita lihat apakah ada orang yang akan membantu kita atau tidak. Terus yang kedua, kita akan melakukan sosial eksperimen berkaitan dengan tentang wawancara berapa paham masyarakat sekitar tentang lagu-lagu nasional bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, di sini kami akan melakukan wawancara berkaitan tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita langsung aja ke videonya. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 mata kuliah Pancasila. Saya sendiri, Iksan Ardiansyah dengan NIM 22808141 Dan saya Dewi Puspitasari dengan NIM 22808141018. Saya Dinda Bidarsari dengan NIM 228081410022. Saya Adis Trisnawati dengan NIM 228081414034. Saya Nasya Kuliah Rahmawati dengan NIM 22808141037. Oke, langsung saja kita masuk ke social eksperimen yang pertama. Di social eksperimen kali ini kita akan bermain game tebak judul lagu nasional yang kemudian kita akan memberikan beberapa pertanyaan seputar penerapan sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan lagu nasional tersebut. Tujuan dari eksperimen ini untuk mengetahui masih ingatkah masyarakat sekitar tentang lagu-lagu nasional bangsa Indonesia dan untuk mengetahui seberapa paham masyarakat tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mas, mau tanya, namanya siapa? Nama saya Febrian Sagaluh. Umur 20. Kami ada tugas untuk mengerjakan ujian Pancasila. Mas dengerin lagu ini nanti nebak judul lagunya ya. Garuda Pancasila kan? Iya benar. Iya. Kan dalam Pancasila itu kan ada 5 sila. Ya. Nah, coba sebutkan sila kedua itu apa, Mas? Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Masnya, kalau sila kedua itu contoh penerapannya seperti apa, Mas? Ya, saling membantu, saling menghargai, itu kan? Saling menolong, saling menghargai, ya gitu lah. Baik, Mas. Terima kasih. Terima kasih Ya, atas Makasih ya waktunya, Mas atas waktunya. Ya. Misi Bu. Ya, Kita mau minta Izin wawancara sebentar. duduk Mbak. Mana? Jadi kita dari Universitas Negeri Yogyakarta, kita dapat tugas untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi kita akan memutarkan Lagu nasional. Terus Nanti nanti Ibu menebak nebak judulnya. Judulnya. Ya, ini ya Bu lagunya. Garuda Pancasila. Iya benar. Dalam Pancasila itu kan ada 5 sila ya Ibu. Menurut Ibu sebutkan sila dalam Pancasila untuk sila ketiga. Sila ke? 3. 3. Persatuan Indonesia. Iya benar. Ya. Terus Menurut Ibu Pengamalan. bagaimana contoh penerapan dalam sila Sila ketiga ketiga. tersebut? contohnya di kalangan mahasiswa aja ya, Iya. kan itu banyak dari berbagai daerah kan. Entah itu suku atau agama. Nah, itu mau nggak mau harus bersatu gitu, karena salah satu contohnya berbeda-beda tetapi tetap satu, ya persatuan Indonesia. Baik Ibu, Terima kasih ya Bu Ya, atas sama-sama. waktunya. Misi Pak, izin Ya, mau baik. wawancara. Ya. Namanya siapa Pak? Bapak Sukendar. Umurnya? Mas, kira-kira ya kalau learan 67 itu berapa Mbak?
Nyantai aja ya. Sini saya 56, akan, 56. Oh, ya. Ya. Sini saya akan memutarkan lagu, nanti Bapak menebak lagunya ya Pak. Ya, siap. Lagu nasional. Kira-kira itu judulnya apa, Pak? Garuda Pancasila ya, Pak ya? Iya. Dalam Pancasila itu kan ada 5 sila ya, Pak? Iya. Bisa tolong sebutkan untuk sila ketiga itu seperti apa? Kelas itu Persatuan Indonesia, Pak. Baik, untuk menurut Bapak penerapan untuk sila ketiga itu seperti apa? Ya misalnya kita kan berbeda-beda agama, berbeda suku, tetapi tetap satu. Tetap, ya kan? Iya. Ya. Baik, Bapak, terima Makasih kasih. ya, Pak, atas Ya, mari. Ya. Misi Pak, namanya Ya, siapa? selamat siang, ada Bapak. Ini saya mau tanya-tanya mengenai pengamalan Pancasila. Oke, siap. Namanya siapa Pak sebelumnya? Pak Heru. Ini Bapak menebak judul lagu yang akan saya putarkan ya Pak? Oke, boleh denger lagunya ya? Oh, itu Hari Merdeka. Iya benar Pak. Ya. Dalam proklamasi kemerdekaan RI itu kan jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 Ya. yang dibacakan oleh IR Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Ya. Nah, pas proklamasi kemerdekaan RI itu diikrarkannya jam berapa ya Pak? Jam 10. Jam Iya, 10 pagi. Proklamasi kemerdekaan RI itu termasuk dalam penerapan Pancasila sila keberapa? Sila ketiga menurut saya. Iya, sila ketiga. Bunyi sila ketiga itu apa ya Pak? Persatuan Indonesia. Udah. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Cukup pertanyaannya. Ya, cukup. Ya, makasih ya sama-sama Mbak ya. Terima kasih, Pak. Tetap semangat ya Mbak ya. Iya. Tetap amalkan Pancasila dalam kehidupan kalian. Oke. Makasih, Terima Pak. kasih Mas. Yuk. Jadi sosial eksperimen yang kedua akan dilakukan oleh saya dan teman saya Deyinta Widyabesari. Sosial eksperimen ini dilakukan dengan kita berjalan dengan membawa beberapa barang, lalu kita menjatuhkan kertas sehingga kertas tersebut akan berserakan di jalan. Kita akan melihat respon orang di sekitar kita mau membantu atau tidak. Tujuan sosial eksperimen ini dilakukan yaitu untuk melihat kepedulian orang di sekitar kita terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Di sini Deyinta dan Dewi sedang melakukan sosial eksperimen berupa dengan sengaja untuk menjatuhkan kertas-kertas sehingga berserakan di lantai dan kita bisa lihat sendiri. Ada masyarakat yang peduli dengan lingkungan sekitar dan masih ada juga masyarakat yang abai ataupun tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi Kak, sebelumnya kita dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kakak namanya siapa? Reza, Umur berapa Kakak? 19 tahun. Dari Sleman. kalau boleh tahu, kita mau nanya kenapa kakaknya tadi bantuin kita ya Kak? Refleks aja dan ingin menolongkan kesusahan kalau jatuh gitu daripada nanti kelamaan saya bantu. Oh ya, makasih ya Kak. Iya, Boleh lanjutkan perjalanan. Ya, Di sini kita melihat ada 3 orang yang sedang berduduk santai sambil mengobrol. Akankah mereka mau membantu kita atau malah sebaliknya? Dan ternyata 2 orang tersebut peduli dengan lingkungan sekitar. Mereka mau membantu untuk membereskan kertas yang berserakan di lantai. Halo Kak, sebelumnya kenalan dulu ya, kita dari UNY. Jadi kita mau wawancarai kakak bentar. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Aku Valeo. Anggi. Kakak dari mana? Dari Magetan. Lampung. Kalau boleh tahu kenapa tadi kakaknya mau bantuin kita Kak? Ya, karena kejadiannya di depan mata saya ya. Jadi kalau nggak ditolong itu kayak gimana gitu. Kalau kakaknya? Kalau bagi saya tuh saling menolong tuh penting, tak perlu kita tuh saling mengenal gitu Kak. Ya, pertanyaan selanjutnya itu tolong menolong tadi yang Kak lakukan itu termasuk pengamalan sila keberapa sih di dalam Pancasila? Sila, kalau menurut saya sila kedua. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan kemanusiaan. Karena berkaitan dengan kemanusiaan. Ya. Terima kasih Kak atas waktunya. Dadah. Di sini kita melihat ada segerombolan siswa dari SMK Madiun.
Di sini kita mau mencoba apakah mereka akan peduli dengan kita, dengan lingkungan sekitar, atau malah abai. Ternyata ada yang peduli dengan lingkungan sekitar. Oke Kak, ini jadi saya Ihsan Diansyah dari Universitas Negeri Jakarta dan ini teman saya Adis Trisnawati. Di sini kan kami tadi menjatuhkan kertas. Nah ini masnya kenapa mau minta tolong ya? Kenapa masnya mau membantuin kita? Oke, selalu dari kita sebagai warga Indonesia sudah seharusnya kita saling tolong menolong mas, karena dalam suatu Pancasila terkait yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang mana sudah seharusnya kita sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki jiwa-jiwa Pancasila sudah harusnya lah untuk kita tolong menolong, walaupun itu nantinya entah ada perimbalan atau tidak. Sebagai kita sebagai manusia sosial, bersifat sosial, kita harus saling membantu. Kalau boleh tahu namanya siapa, maaf? Izin mengundurkan diri, saya Yeri Raditya Setiawan dari instansi SMK 3 Madiun. Oh, dari Madiun. Oke. Udah Kak, itu aja dari kami. Kurang lebihnya makasih banget loh udah mau bantuin, udah mau diwawancarai. Terima kasih Mas. Sama-sama. Itu ada itu enggak ya? Apa rewardnya? Enggak apa-apa. Selanjutnya, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu wawancara seputar Pancasila. Di sini, kami akan mencari 3 remaja yang bersekolah di kota Madiun. Pertanyaannya seputar Pancasila seperti 1. Kegunaan Pancasila dalam suatu negara, yang kedua, sila-sila dalam Pancasila, dan yang ketiga yaitu penerapannya Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Kira-kira mereka tahu nggak ya tentang Pancasila ini? Atau mereka masih kurang paham tentang penerapannya? Langsung saja kita ke sosial eksperimennya. Misi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Mbak. Kita dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kita ada tugas mata kuliah Pancasila. Kita ingin bertanya mengenai penerapan sila-sila dalam Pancasila. Di sini kita ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Pancasila itu sebagai apa dalam suatu negara? Pancasila sebagai dasar negara, Pak. Yang kedua, sebutkan sila-sila dalam Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, permusyawaratan perwakilan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Masnya, contoh penerapan Pancasila untuk sila kedua itu seperti apa? Sila kedua kan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa seperti kita saling menghargai orang lain, terus intinya kita saling mengerti lah sama makhluk Tuhan itu. Sekarang gantian Masnya ya. Contoh penerapan Pancasila keempat itu menurut Mas apa ya? Kan yang keempat itu keadilan, ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Jadi kita itu semisal ada rapat, kalau memang tidak adil kita jangan mengambil keputusan sendiri, karena itu akan membuat salah suatu acara atau yang kita rapatkan akan terjadi suatu hal apapun yang tidak terjadi. Kalau menurut Masnya untuk contoh penerapan dari Pancasila sila kelima itu seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kita harus berlaku adil kepada semua orang, tidak membeda-bedakan teman dalam berteman. Jadi kalau misalkan ada teman yang dikucilkan, kita harus menemani gitu, harus adil satu sama lain. Maaf sebelumnya ini dengan Mas siapa? Saya Hendrika. Kalau saya Tedika. Saya Hafid. Baik, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari sosial eksperimen yang telah kami lakukan yaitu yang pertama mengenai sosial eksperimen ataupun wawancara tentang lagu nasional. Ternyata
masih banyak orang yang mengetahui dan paham betul mengenai lagu nasional. Serta yang sosial eksperimen yang kedua yaitu yang dimana kita sengaja untuk menjatuhkan kertas dan melihat apakah banyak orang yang peduli tentang lingkungan sekitar ataupun tidak. Ternyata masih banyak orang yang peduli dan mereka membantu untuk membereskan kertas-kertas yang jatuh tersebut. Namun tidak sedikit juga banyak orang yang memilih untuk abai dan tidak peduli. Serta yang terakhir yaitu sosial eksperimen ataupun wawancara mengenai penerapan Pancasila. Ternyata masih banyak orang yang lupa mengenai sila-sila Pancasila ataupun tidak mengetahui penerapan Pancasila yang benar. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengamalan bentuk implementasi Pancasila dalam lingkungan sekitar, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita berarti warga negara harus mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai zat yang utama di atas kehidupan yang ada. Bentuk pengakuan dapat berupa meyakini dalam hati, perkataan, serta perilaku. Oleh karena itu, Pancasila menuntut warga negara Indonesia harus taat dalam beragama. Untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki pengertian bahwasannya setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan memperlakukan setiap manusia ataupun orang lain dengan derajat yang sama, ataupun tidak adanya kelas sosial. Kehidupan bernegara di Indonesia sangat penuh dengan kemajuan ataupun keberagaman, baik itu berupa suku, ras, budaya, dan tentunya agama. Untuk sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, berarti satu kesatuan bulat tidak terpecah belah. Sila yang ketiga ini ditujukan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki pengertian yaitu musyawarah, yang di mana musyawarah sendiri merupakan upaya dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat dan dapat diterima semua kalangan sehingga keputusan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kepentingan orang banyak. Untuk sila yang kelima ataupun yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna yaitu adil. Sebagai warga negara kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan karena demi kepentingan bersama dan banyak orang, rasa keadilan sangat diperlukan dalam proses pembangunan bangsa dan negara supaya nantinya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dalam pembangunan bangsa dan negara. Jadi seperti itu video eksperimen dan video wawancara yang kami lakukan di daerah Malioboro seputar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya.